Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09. Bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Saya Nazia Sudirja, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Dalam tinjauannya ke rumah sakit, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiro menyayangkan persoalan terkait kelengkapan fasilitas penanganan penyakit jantung. Pasalnya, program Kementerian Kesehatan menargetkan layanan penyakit kronis dapat ditangani di setiap kabupaten kota tanpa harus dirujuk ke provinsi. Melihat kelengkapan fasilitas penanganan penyakit kronis yang belum memadai di RSUD Alwi Sabu Gorontalo, Komisi 9 DPR RI mendorong efisiensi penggunaan anggaran di sektor kesehatan. Dalam tinjauannya di rumah sakit, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti pelayanan kesehatan di RS Alwi Sabu serta pembiayaan melalui BPJS Kesehatan yang kerap menjadi keluhan masyarakat. Ia juga menyayangkan persoalan terkait kelengkapan fasilitas penanganan penyakit jantung. Pasalnya, program Kementerian Kesehatan menargetkan layanan penyakit kronis dapat ditangani di setiap kabupaten kota tanpa harus dirujuk ke provinsi. Nihayatul meminta seluruh peralatan medis, termasuk alat anestesi yang seharusnya disediakan pemerintah provinsi, dapat segera direalisasikan. Rumah sakit memang salah satu yang menjadi program di Kementerian Kesehatan. Kita ingin memastikan bahwa penyakit-penyakit yang sangat kronis, salah satunya jantung, itu harus bisa ditangani di tiap kabupaten kota. Kita mengeluarkan uang sebegitu banyak, 17M, tapi tidak bisa dijalankan, tidak bisa beroperasi. Jangan sampai kita mengeluarkan anggaran dengan posisi yang ternyata belum bisa dimanfaatkan yang maksimal. Komisi 9 menilai persoalan ini menjadi evaluasi penting terkait efisiensi anggaran pengadaan alat kesehatan. Diharapkan pengadaan peralatan dilakukan setelah seluruh kebutuhan pendukung dan SDM terpenuhi sehingga pelayanan kesehatan di kabupaten kota dapat berjalan maksimal tanpa harus merujuk pasien ke provinsi. Dari Gorontalo, Trihandoko, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi 2 DPR RI menilai penguatan badan usaha milik daerah atau BUMD merupakan kebijakan terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBB oleh pemerintah daerah perlu melihat kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil. Komisi 2 DPR RI menilai penguatan badan usaha milik daerah atau BUMD merupakan kebijakan terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menegaskan agar kepala daerah tidak semena-mena menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Meski kebijakan tersebut bisa menjadi jalan pintas menambah pendapatan daerah, namun juga harus mempertimbangkan amanah, nurani, dan realitas daya beli masyarakat. Situasi masyarakat ini nggak baik-baik amat, walaupun nggak buruk ya. Kalau kemudian ditimpa dengan cara mendapatkan masukan untuk anggaran pendapatan daerahnya itu hanya sekedar naik PBB, harus dikaitkan dengan amanah, harus dikaitkan dengan nurani, bukan hanya sekedar kewenangan dari bupati atau kepala daerah sesuai dengan aturan undang-undang. Kami berharap ada hal yang lebih inovatif untuk meningkatkan pendapatan. Mumpung situasinya saat ini pemerintah pusat atau Pak Prabowo suka dengan yang namanya pengembangan atau penguatan terhadap badan usaha milik pusat dan badan usaha milik daerah. Lebih lanjut, Arya Bima menyoroti semangat pemerintah dan BUMD Sulsel yang tetap optimis. Meski terjadi penurunan transfer daerah sebesar 25% dibanding tahun sebelumnya. Dari Sulawesi Selatan, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Ancaman perang siber, hibrida, dan antariksa pada era kemajuan teknologi modern dan AI harus disikapi dengan tepat dan cepat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di TVR 09. bahwa saya demi Allah
Saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta mengatakan perang antar negara di era modern bukan hanya pertarungan fisik, alat tempur, bahkan senjata, namun sudah memasukkan era pertarungan siber yang menghancurkan sistem data nasional. Ancaman perang siber, hibrida, dan antariksa pada era kemajuan teknologi modern dan AI harus disikapi dengan tepat dan cepat. Komisi 1 DPR RI mendesak Akademi Angkatan Udara mengembangkan kurikulum terintegrasi yang memadukan teknologi dirgantara modern dengan program kepemimpinan strategis. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta mengatakan, perang antar negara di era modern bukan hanya pertarungan fisik, alat tempur, bahkan senjata, namun sudah memasuki era pertarungan siber yang menghancurkan sistem data nasional. Perang modern hari ini mungkin akan berbeda dengan perang di masa lalu. Perang yang paling dini itu kan di udara dan di laut. Kalau sudah masuk darat itu artinya udaranya sudah jebol. Nah, apa yang terjadi di Iran dan Israel itu menunjukkan betapa perang modern sekarang ini mungkin jauh dari hingar-bingar perang infanteri di darat. Nah, kita sebagai bangsa yang size-nya besar ini juga perlu punya kesiapan itu, ya. Dan ke depan ya perang yang mungkin terjadi dimulai dari perang cyber, ya, saling melumpuhkan instalasi strategis yang mayoritas sekarang kan didukung oleh perlengkapan dan teknologi digital. Lebih lanjut, Sukamta menilai pertahanan ruang udara Indonesia harus kuat, karena jika kedaulatan udara nasional terganggu, Indonesia tidak akan mampu menghadapi perang di era modern. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Anggota BAM DPR RI mengingatkan pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, melainkan perlu memperhatikan ekologi lingkungan. Sumatera Utara memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, mulai dari Danau Toba yang mendunia, hingga Pulau Samosir dan kawasan hutan lebat yang menyimpan keanekaragaman hayati. Namun, anggota BAM DPR RI mengingatkan, pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, melainkan perlu memperhatikan ekologi lingkungan. Anggota BAM DPR RI Siti Mukaromah menjelaskan, setiap pembangunan akan membawa dampak pada ekosistem lingkungan.
Untuk itu, perlu ada strategi khusus yang harus dilakukan pemerintah untuk menyeimbangkan antara manfaat pembangunan dengan resiko kerusakan yang ditimbulkannya. Siti menekankan perlunya regulasi yang jelas dan tegas dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif pembangunan maupun praktik curang dalam dunia usaha. Dan juga bagaimana tentunya ketegasan dalam menindak adanya perusahaan-perusahaan yang biasanya kadang-kadang, mohon maaf, ada nakal-nakalnya, buang limbah sembarangan, biar nggak kena biaya, buang limbah malam-malam dan sebagainya. Nah, sisi-sisi ini saya pikir harus kita jaga bersama-sama. Dan saya sangat sepakat ya kalau tadi Pak Gubernur menyampaikan bagaimana Sumatera Utara ini menjadi titik yang sangat luar biasa karena hutannya yang memang lebat dan di dalamnya ada berbagai binatang-binatang yang sangat dilindungi. Ini menjadi kekuatan buat Sumatera Utara. DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang Kepariwisataan yang akan menjadi payung hukum dalam mengatur pembangunan pariwisata secara komprehensif. DPR RI terus berbenah diri dalam menjalankan tugas dan fungsi, memperjuangkan aspirasi rakyat dan mewujudkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Balik DPR RI Ledia Hanifah menegaskan fokus utama rancangan Undang-Undang PPRT adalah untuk menciptakan keseimbangan perlindungan antara pekerja rumah tangga, pemberi pekerja, dan perusahaan penyalur atau P3RT. Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT masih terus bergulir di Badan Legislasi DPR RI. RUU ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum bagi perlindungan PRT serta memperjelas hak dan kewajiban PRT di Indonesia. Anggota Balik DPR RI Ledia Hanifah menegaskan, fokus utama RUU PPRT adalah untuk menciptakan keseimbangan perlindungan antara pekerja PRT, pemberi kerja, dan perusahaan penyalur atau P3RT. RUU ini juga akan menetapkan batas usia minimal dan mengatur beberapa pengecualian bagi PRT yang direkrut langsung oleh pemberi kerja tanpa perantara dan PRT yang bekerja di bawah status kekerabatan. Kalau dia berkait kekerabatan, kalau dia berkait dengan ada sejumlah syarat, itu tidak dikategorikan sebagai PRT. Jadi ada yang dikecualikan. Jadi yang ini bukan PRT, yang ini PRT gitu. Nah, itu yang masih didiskusikan lebih mendalam apakah ini nanti akan jadi bahan yang harus didialog. Karena kita nggak bisa menafikan bahwa ada saudara yang memang dititipkan gitu, dititipkan untuk disekolahkan, dititipkan untuk ikut kerja, terus orang tuanya ya udah deh bantuin aja di sana. Untuk memperjelas status jaminan sosial bagi PRT, Badan Legislasi DPR RI akan mengadakan RDP lanjutan dengan BPJS dan Kemenkes dalam merumuskan sistem pendataan yang efektif. Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga akan menjadi bagian dari pembahasan teknis RUU PPRT dalam menyusun program pelatihan vokasi bagi PRT untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam bekerja. Adila dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Di tengah dinamika pembangunan bangsa muncul pertanyaan besar, apakah pemangkasan dana transfer ke daerah akan menghentikan langkah pembangunan? Bagaimana tanggapan DPR RI terhadap hal ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Pemirsa, pembangunan bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan soal tekad, inovasi, dan gotong royong sehingga pemangkasan dana transfer ke daerah justru menjadi momentum untuk menata ulang prioritas, memperkuat efisiensi dan memastikan setiap rupiah benar-benar kembali pada rakyat. Inilah wujud komitmen DPR RI dalam mengawal pembangunan berkeadilan, di mana kendala bukanlah penghalang, melainkan pijakan untuk melompat lebih tinggi demi Indonesia yang lebih tangguh, merata, dan sejahtera. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, belanja negara pada 2026 direncanakan lebih dari 3.786 triliun rupiah yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 3.136 triliun rupiah dan transfer ke daerah atau TKD 649,99 triliun rupiah. Alokasi TKD tersebut turun 29,34% dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai 919,9 triliun rupiah. Beberapa ekonom dalam negeri pun turut bereaksi terhadap penurunan TKD yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan di daerah. Pasalnya, banyak daerah yang masih mengandalkan transfer dari pusat dan masih mencari sumber dana tambahan dari pajak dan retribusi daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penurunan transfer ke daerah dikarenakan adanya pergeseran guna meningkatkan alokasi belanja kementerian dan lembaga. Pada dasarnya, pergeseran sebagian besar alokasi TKD tersebut diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat dan mendukung program-program prioritas nasional. Anggota Komisi 2 DPR RI turut menyoroti kebijakan tersebut karena dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah dalam mengelola pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, olehnya itu dibutuhkan kepala daerah yang punya inovasi kuat, mencari sumber-sumber perkuatan pendapatan asli daerah. Salah satu contoh yaitu bagaimana perkuatan BUMD dan pengelolaan sumber daya alam, mengaktifkan dan menghidupkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini jangan dianggap kecil, itu memberi kontribusi UMKM, home industry. Jadi saya punya pandangan sekali lagi, apa yang dilakukan Republik ini dalam hal efisiensi pemangkasan APBN tadi itu untuk transfer keuangan ke daerah bukan berarti mengabaikan kesejahteraan masyarakat, tidak. Di sini dibutuhkan pemimpin-pemimpin daerah yang inovasi. Sekali lagi, inovasi. Mencari sumber-sumber perkuatan pendapatan asli daerah agar supaya fiskal daerah itu bisa mapan. Meningkatnya alokasi anggaran kementerian dan lembaga diharapkan dapat memperkuat program pemerintah pusat, khususnya yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Anggota Badan Anggaran DPR RI menekankan pemerintah daerah untuk menyikapi pemotongan dana TKD secara bijak, serta tidak terburu-buru menutup kekurangan anggaran dengan menaikkan pendapatan asli daerah. Untuk itu, diperlukan inovasi dan kreativitas kepala daerah dalam mengelola dan menggali potensi pendapatan asli daerah. Dana transfer daerahnya turun, tetapi kementerian lembaga akan menggelontorkan program yang itu sasarannya langsung yang punya masyarakat kan di daerah. Jadi nggak mungkin akan berputar di sini. Dan bahkan sudah diseimbangkan tadi, sudah dihitung angkanya per kapita. Jadi setiap orang, kalau ada mengatakan bahwa ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, bahkan tadi saya lihat satu orang di Jawa itu sampai 5 juta gitu. Nah kalau di Papua lebih dari 7 juta. Satuannya, unit kosnya, per kapitanya itu lebih rendah di Jawa. Nah ini sudah sampai difikirkan seperti itu untuk supaya tidak ada ketimpangan, ada gap antara kota dan desa. DPR RI menegaskan komitmen dalam mengawal dana transfer ke daerah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
menekan ketimpangan fiskal, baik antara pusat dengan daerah maupun antar daerah, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik di daerah. DPR RI juga menegaskan akan terus memperjuangkan dana TKD sebagai solusi bagi daerah yang memiliki sumber pendapatan terbatas dan mendukung terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Selanjutnya pemirsa, kita akan berjalan-jalan ke negeri Sakura untuk menikmati keindahan alam sembari berbelanja barang branded dengan harga miring. Namun informasinya sesaat lagi usai jeda, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Kalau awal mula terjun ke dunia politik, karena saya ini sejak tahun 2000 jadi pilihannya Bu Mega, Presiden kelima, untuk menjadi perancangnya beliau. Sejak itu akhirnya saya jadi langganannya Bu Mega dan saya akhirnya menjadi teman beliau. Politik itu adalah kehidupan. Latar belakang manapun, termasuk yang memiliki latar belakang kesenian, kebudayaan, itu layak untuk menjadi bagian dari kerja-kerja politik. Ini adalah kostum-kostum yang saya bikin untuk film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Ya, dan yang menurut saya menarik dari film ini karena di tampilan film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck kita melihat kostum-kostum tradisi, pada saat bersamaan kita melihat kostum-kostum internasional. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, selain pemandangannya yang indah dan kulinernya yang mendunia, Jepang juga terkenal sebagai surga berbelanja. Gotemba Premium Outlets adalah salah satu pusat perbelanjaan yang terletak di prefektur Shizuoka, Jepang. Konsep yang menarik dengan ratusan outlets toko-toko bermerek dengan harga yang miring menjadi magnet bagi para wisatawan, Nizia. Ya, berikut liputan selengkapnya tentang Gotemba Premium Outlets pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Hai pemirsa Intips, kali ini kita akan berjalan-jalan ke negeri Sakura, Jepang. Selain pemandangannya yang indah dan kuliner yang mendunia, Jepang juga terkenal sebagai surga belanja. Salah satu pusat perbelanjaan di Jepang yang wajib dikunjungi wisatawan adalah Gotemba Premium Outlets yang terletak di kaki Gunung Fuji, tepatnya di kota Gotemba, prefektur Shizuoka. Didesain dengan konsep Town in Forest, pengunjung dapat menikmati suasana berbelanja yang sangat berbeda dengan kebanyakan mall di Indonesia. Berada di atas lahan seluas 44.600 meter persegi, area Gotemba Premium Outlets terbagi dua dan dihubungkan oleh jembatan panjang yang di bawahnya mengalir sungai. Jembatan yang bernama Great Dream Bridge ini juga menjadi salah satu spot foto bagi wisatawan. Jika cuaca cerah, pengunjung bisa melihat dan berpose dengan pemandangan Gunung Fuji sebagai latar belakangnya. Di Gotemba Premium Outlets, ada sekitar 290 outlet yang terdiri dari berbagai toko pakaian bermerek, mulai dari sepatu, tas, dan pakaian. Kemudian ada juga toko souvenir dan mesin penjual otomatis yang menjajakan minuman pelepas dahaga. Jika sudah lelah dan lapar usai berjalan-jalan dan berbelanja, kamu juga bisa santap kuliner dengan berbagai pilihan resto. Mulai dari kuliner khas Jepang, makanan Cina, hingga makanan barat juga ada. Soal harga, jangan salah. Meski banyak toko-toko bermerek premium di sini, namun harga yang ditawarkan terbilang murah loh jika dibandingkan dengan pusat perbelanjaan lainnya. Harga di sini memang sangat murah. Ini benar-benar sangat memuaskan kita sebagai para pelancong.
terutama dari Indonesia ya. Di Indonesia sendiri mungkin bisa harga bisa mencapai jutaan, tapi di sini bisa 50% lebih murah. Tidak salah ya jika namanya Gotemba Premium Outlets, karena memang banyak sekali toko-toko branded di sini. Bingung menemukan toko yang kamu mau? Jangan takut, karena pengelola Gotemba Premium Outlets menyediakan petunjuk jalan dan juga peta kawasan Mall Gotemba yang berbahasa Inggris dan bisa didapatkan secara cuma-cuma di bagian informasi. Udara yang sejuk alami, pemandangan yang indah, dan landscape yang dibuat dengan desain unik ini membuat banyak wisatawan berkunjung ke sini. Tertarik berwisata dan berbelanja di sini? Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan pemirsa. Usai di sini dulu liputan Intips kali ini. Sampai jumpa di segmen informasi dan tips berikutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada Selasa 9 September 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI akan mengadakan uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung tahun 2025. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya dapat Anda akses melalui channel YouTube TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.